Lanal Babel gelar press rilis kasus penyelundupan pasir timah. Bangka, jejakkriminal.com, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, menggelar press rilis terkait pengungkapan kasus penyelundupan pasir timah yang berhasil diungkap oleh tim Trisula Lanal Babel awal pekan lalu. Press rilis digelar di Gedung Balai Prajurit RE Martadinata milik Lanal Bangka Belitung, Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025 siang. Dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Bangka Belitung Kolonel Laut P. Ipul Saipul, Se. Mter, Popsla. Press realisase itu digelar secara serempak di wilayah Kodaeral 3 Angkatan Laut dan diikuti oleh beberapa pangkalan Angkatan Laut. Melalui video conference, dan dipaparkan oleh Pangko Armada Republik Indonesia Pangko Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, Se. MM, CHRMP. Dikatakan Denny, total sebanyak 50 ton pasir timah yang diduga akan diselundupkan berhasil diamankan oleh pihak Lanal Babel. Dan ini kata Denny, sebagai wujud sinergi bersama yang nyata. Selama Januari sampai Agustus telah menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 3 kali. Total pasir timah 50 ton, dengan kerugian 15 miliar. Keberhasilan ini adalah sinergi erat antara TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai. Untuk mencegah tindakan penyelundupan, ungkap Denny Hendrata. Sementara, Komandan Lanal Bangka Belitung Kolonel Laut P. Ipul Saipul, Se. Mter, Popsla mengungkapkan, sepanjang 3 bulan ini, pihaknya sudah 3 kali mengagalkan penyelundupan pasir timah keluar Indonesia. Dalam 3 bulan terakhir, Lanal Babel menggagalkan 3 kali penyelundupan pasir timah. Indikasi dikirimkan ke Malaysia. Penangkapan KM Indah Jaya di Pangkal Balam, pada Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025, ditemukan 41,194 ton pasir timah. Posis kapal kandas. Kemudian yang kedua, pengamanan pasir timah dipantau Jambosang. Dengan mengamankan truk Fuso bermuatan pasir timah sebanyak rencananya akan dimuat ke dalam kapal. Yang ketiga penemuan pasir 3 di Nelayan 3, Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Didapatkan 80 karung dengan modus ditimbun di dalam tanah, ungkap Ipul. Untuk proses hukumnya lanjut Ipul, saat ini sudah diserahkan ke pihak KPKNL yakni kapal KM Indah Jaya yang kedapatan membawa pasir timah, dan ditangkap pada bulan Mei lalu. Dan pekan ini kata dia, proses lelangnya sudah berjalan. Redaksi media jejakkriminal.com melaporkan. 4 ton. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses PKNL nanti akan maju ke tahap lelang. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton, di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian SDM. Hari ini kalau enggak paling lambat besok ya? Besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Di penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung ya. Oke. Dan izin untuk sampai saat ini barang bukti kita amankan selain pasir timah ada pemilik apa yang lainnya? Siapa pemilik itu pasti pemilik itu tidak akan mengakui siapa pemilik, karena kalau dia mengakui ya sama dengan menyerahkan diri. Pasti mereka akan kabur lah ya. Tapi kita fokus pada proses hukum barang bukti ya, itu yang saya fokuskan. Nanti masalah tersangka kita nanti tim intel saya yang akan menyelidikkan lebih lanjut. Ya, izin Komandan, sejauh ini nggak ada oknum aparat yang terlibat dalam penyelundupan ini? Saya yakin kan tidak ada ya, karena barang-barang yang saya tangkap pasti dia pun monitor akan ditangkap, sehingga dia melarikan diri mendahului ya. Karena 3 kali kita nangkap tersangkanya dan pelaku di situ, yang baik yang ada di kapal maupun yang ada di pantai waktu itu tidak ada ya. Seperti itu Himbauannya Pak pada pelaku timah ke depannya. Himbauannya kepada pelaku timah ke depan, saya sarankan, saya himbau lebih baik kita bekerja sama ke arah yang legal, tidak ada tindakan-tindakan yang mencoba-coba untuk melakukan upaya penyelundupan. Yang jelas kami Lanal Babel itu akan komitmen, tidak ada kompromi terhadap tindakan upaya penyelundupan. Akan saya tindak, akan saya tangkap, dan akan saya proses. Pak Komandan, untuk 3 kasus yang berhasil diungkap ini, apakah ketiganya diindikasikan ada saling keterkaitan, Komandan? Tidak ada ya. Yang ketiga ini tidak ada. Masing-masing saya tekankan, saya perjelas bahwa
ketiga penangkapan ini Berbeda-beda orang. berbeda-beda modusnya. Ya. Ada yang langsung, ada juga yang ditimbun. Ini kan ditimbun di pantai ya. Ada juga yang pakai kapal, sehingga modusnya memang beda-beda. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meminimalisir ya para pelaku tindak kejahatan penyelundupan ini seminimal mungkin, sehingga barang-barang kerugian negara bisa kita minimalisir. Oke. Dari